mengkhotbahkan dari Yeremia pasal 18. Mari kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ya, mari kita baca ayat 1 sampai ayat 6. Kita baca bergantian. Ya, temanya di sana pembentukan perjalanan hidup. Bagaimana Allah mengizinkan kita menjalani pembentukan hidup kita di dalam Dia. Mari kita baca ayat 1 mulai. Saya baca ayat 6 dibaca oleh Bapak Ibu. Lalu demikian selanjutnya ya, bergantian. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, lalu pergilah aku dan ke rumah tukang periuk, dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelatihannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Lanjut. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Ayat 10, 1, 2 ya. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka mestilah aku bahwa aku dan mendatangkan kemenangan yang menjanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada adanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Sebab itu beginilah firman Tuhan, cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal yang seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sion, masakan air mata panas, air sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kekayaan, menjadi sasaran simpitan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa sakit dan akan meninggalkan orangnya. Seperti angin timur aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka.
Iya, sejauh ini firman Tuhan. Kalau saya melihat begini, bangsa pilihan yang sudah memberontak pun perlu kembali diikrarkan Injil keselamatan itu kepada mereka. Artinya supaya mereka bertobat. Jadi bukan berarti kalau aku sudah menjadi Kristen, aku sudah menjadi sudah pernah menerima Tuhan Yesus, aku sudah pernah mengaku bertobat, nggak perlu lagi Injil. Bapak Ibu, kita semuanya membutuhkan Injil. Bagaimana supaya itu kembali diputar, diingat kembali bagaimana kasih Allah yang besar itu kepada kita. Makanya saya pikirkan di sana adalah kita akan kembali membuat PA penginjilan dan pemuritan. Nanti kita bicarakan hari apa kita buat. Bukan berarti saya kurang kurang kerjaan, enggak. Tapi memang ini harus kita kerjakan supaya kembali iman kita ini digali dan supaya sampai kita sungguh-sungguh memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan seperti apa yang Tuhan mau lewat hidup kita ini. Tuhan membentuk kita, Tuhan memanggil kita, Tuhan menciptakan kita supaya kita mengerti tujuan apa tujuan Allah untuk menciptakan kita dan apa tujuan Allah memelihara kehidupan kita. Jadi kita ini bukan sekedar hidup saja di bumi ini, yang hidup lalu kemudian besar, dewasa, menikah, punya anak, mati, enggak gitu aja. Tapi mari kita memiliki hidup yang berarti. Ya, bukan hanya mengejar dunia ini. Iya, bukan hanya mengejar tentang dunia ini, tapi ada sesuatu yang bisa kita kerjakan lewat hidup kita. Bagaimana kita ini sungguh-sungguh, untuk apa kita hidup, untuk apa kita dipanggil oleh Tuhan. Itu yang perlu kita pikirkan. Nah, jadi Allah itu adalah, kalau kan saya kembali kepada Yohanes 15 itu ya, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, itulah yang bisa berbuah lebat, yang menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah pertobatan, buah-buah Injil, buah-buah kekudusan. Hanya orang yang tinggal di dalam Tuhan. Itu yang saya mengerti dan saya pahami. Nah, jadi kalau ada orang yang Tuhan baik, Allah baik, bangsa yang ia kasihi, bangsa yang ia cintai, bangsa yang dia pilih supaya kembali kepadanya. Kita ini buatan tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk kita dalam rahim ibu kita masing-masing. Ada bayi yang nggak sampai umurnya dia sudah meninggal. Ada bayi yang lahir dia meninggal. Tapi Tuhan izinkan sampai hari ini kita hidup. Itu berarti Allah punya rencana dalam hidup kita. Kalau Tuhan memilih satu bangsa, Allah punya rencana bangsa itu. Oleh sebab itulah Allah terus mengejar dan kembali mau membentuk bangsa ini. Bagaimana supaya bangsa ini menjadi bangsa yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Makanya Tuhan memanggil Yeremia. Apa katanya kepada Yeremia? Yeremia ayat 5 itu ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menuliskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan menelurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut, merobohkan, untuk membiarkan
dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepada aku bunyinya, apakah yang kau lihat? Hai Yeremia, jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk mendidih dan datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tapi engkau ini bukanlah, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Itulah secara singkat bagaimana Allah memanggil Yeremia kepada bangsa-bangsa yang lain juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dipercayakan kepada Yeremia ini bukan gampang. Ya, enggak gampang. Bagaimana untuk melayani satu bangsa, bahkan bangsa-bangsa yang lain, mereka yang sudah menjauhkan diri daripada Tuhan, mereka yang menyembah kepada berhala, mereka yang menyembah kepada yang bukan Tuhan, mereka yang sudah meninggalkan Tuhan, yang dulu mereka tahu tentang Allah. Bangsa sebelah utara, bagaimana mereka ini supaya kembali kepada Tuhan. Allah menarik mereka. Yeremia diperintahkan untuk itu. Itu gak gampang. Kalau ada orang itu, mereka akan mengalami malapetaka, disuruh untuk mari bertobat. Gak gampang. Yang aman-aman aja gak gampang ya. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang ketika dia sudah dalam situasi yang sulit, lalu mereka datang kepada Tuhan. Tapi ada juga situasi yang sulit pun mereka nggak bisa datang kepada Tuhan, saking penatnya hidup mereka. Untuk apalah hidup seperti ini? Kalau terus malapetaka yang terjadi, kalau terus ini semuanya bencana dan bencana, di manakah Tuhan? Mungkin ada orang yang akan berkata demikian. Nah, Yeremia, Tuhan mengingatkan Yeremia tentang kedaulatan Tuhan. Yang pertama kita lihat di sana adalah lewat bagaimana Tuhan membawa Yeremia ini kepada seorang tukang periuk, ya. Apa yang kita lihat di sini? Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelatihan. Artinya di sana bahwa Tuhan memberikan alat peraga kepada Yeremia. Bagaimana Allah itu bukan hanya menyatakan kedaulatannya, tapi bagaimana Allah itu juga menyatakan anugerah yang sangat besar. Bagaimana dia mengasihi bangsa-bangsa lain itu. Jadi kalau Yeremia dipanggil kepada bangsa-bangsa, bangsa-bangsa yang tegak tengkuk, bangsa-bangsa yang meninggalkan Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan, mereka yang memberontak, ini gak gampang. Kalau kita menghadapi keluarga kita yang 5 orang saja pun sulit, ya. Menghadapi suami saja sulit, menghadapi istri saja sulit, menghadapi anak-anak yang 5 orang, 3 orang pun yang memiliki latar belakang atau memiliki kelakuan, ya, sifat yang berbeda, itu juga gak gampang bagi kita. Nah, tapi
kepada seorang tukang periuk. Tukang periuk bukan dari kain, bukan dari lempeng-lempengan, tapi tukang periuk yang dari tanah liat. Pernah lihat tanah liat? Bagaimana cara untuk mengolah tanah liat? Pernah tahu? Seperti apa? Seperti apa orang mengolah tanah liat? Orang mengolah tanah liat itu nggak gampang ya, nggak bisa langsung diambil, langsung dibuat periuknya, dibuat vas bunga dan sebagainya, nggak bisa seperti itu. Tapi itu membutuhkan proses yang panjang. Ketika tanah liat itu diambil, lalu kemudian itu nggak bisa langsung dibentuk loh. Dia itu bisa dikatakan bahwa dia harus dicairkan atau disontarkan dihancurkan dulu. Seperti dia sudah gumpalan begitu diambil dari tempatnya, dan dia harus ditumbuk-tumbuk jadi kering, bahkan diayak dulu supaya dia halus, seperti membuat adonan kue. Diayak dulu, lalu kemudian mana kira-kira butiran-butiran itu harus dibuang ke sana. Itu nggak bisa digunakan untuk menjadi sebuah bencana yang dibutuhkan oleh seorang tukang periuk. Dia dibentuk itu bukan berarti langsung jadi begitu, enggak. Tapi dia itu harus dibuat proses yang panjang. Bagaimana dia diambil dari tempatnya, dikeringkan, lalu dia ditumbuk-tumbuk, dipijak-pijak, supaya dia kemudian diayak itu, lalu kemudian ditaruh air lagi, dibuat lagi seperti adonan yang sampai, kalau kita berbuku sampai kalis istilahnya ya, sampai kalis, sampai bisa dibentuk, sampai bisa dicetak. 1 kilo kue tepung saja pun ibu-ibu ya. Karena kalau kita ngadonnya itu agak sulit ya. Jadi mari kita memikirkan itu, bahwa bagaimana pada zaman dahulu Tuhan menyuruh Yeremia pergi ke rumah seorang tukang periuk untuk melihat bagaimana tukang periuk itu sedang mengadakan pembentukannya, sedang mengolahnya. Kalau tadi kita lihat di sini apa katanya? Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Jadi pelarikan itu bagaimana dia membuat supaya adonan pula tanah liat tadi bisa dibentuk menjadi sebuah bejana. Jadi ada seperti apa, tangan itu satu membentuknya, satu memutar alatnya itu supaya kalis bentuknya itu sehingga bisa dibentuk dengan baik. Jadi Bapak Ibu, bukan gampang untuk itu. Allah membawa mata Yeremia untuk melihat bagaimana tanah liat itu dibentuk, dan tanah liat itu enggak memberontak. Tanah liat itu dibentuk demikian. Kalaupun tanah liat itu nanti rusak, itu penjunannya itu, tukang periuk itu tadi, tukang bejana itu akan mengambilnya kembali dan akan mengolah kembali sampai sedemikian rupa sehingga bisa dibentuk menjadi sebuah adonan, sebuah bejana yang berguna untuk orang baik. Saya melihat cara Tuhan ya, prosesnya itu sangat panjang. Bagaimana Tuhan mau membentuk kita supaya kita ini berguna
Ada 3 hal yang perlu kita pelajari di sini. Yang pertama adalah Yeremia disuruh Tuhan untuk melihat tukang periuk itu, bagaimana dia sedang bekerja itu. Kalau misalnya periuk itu nggak jadi, bencana itu pecah, itu diulangi lagi. Apa yang kita bisa lihat di sana? Kasih kita kepada orang lain. Kadang-kadang kalau kita memberitakan Injil 2-3 kali, ataupun kita ajari orang 1 tahun, nggak bertobat bagaimana? Alih-alih terjadi penyembelihan. Itu kawan-kawan saya dulu. Iya, jadi kalau kita memberi itu plesetan ya. Itu plesetan. Maksudnya di sana itu langsung ada kecewanya begitu. Jadi kalau nggak terjadi penyembahan, artinya kalau orang nggak menyembah Tuhan, ketika diajari firman Tuhan, ketika diberitakan Injil, penyembelihan, mati dia. Itulah. Tapi kan nggak bisa begitu. Kalau tukang periuknya bagaimana? Bukan nana, sabar dia. Kita sesabar itu menantikan pertobatan orang lain. Menantikan itu kita lihat bagaimana orang lain yang sudah kita beritakan Injil, atau orang-orang di sekitar kita, orang yang di dekat kita, mau katakan kata di bata, mau ajari dia pagi-pagi ajari kata di bata. Nangko ke anak tadai. Beli berkata, meliber. Baru kita ajari firman Tuhan. Pusing kan begitu ya. Lalu pulang ke gereja misalnya. Lewat dia ke depan sana, lewat orang dia lewati. Gitu kan pas di jalan raya sana. Langsung keluar yang itu binatang sana. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak seperti itu. Baru pulang dengan firman Tuhan. Mengisah-isah. Sampai baru pulang ke gereja sampai di rumah. Mana nasi kita mah? Itu dulu lupa tadi aku masak nasi. Baca lupa banci. Apa kau bilang? Kau 34 tahun menjadi istri. Langsung kira 34 tahun. Jadi ya, rupanya kita ini sudah tua rupanya. Maklumlah aku kalau kamu, ayo kita taruh. Lah nasi sebungkus berdua kita. Dengan lima. Allah sudah, engkau 34 tahun kamu. Nah, kedakan bila tambah-tambah. Keluar langsung itu. Nggak sabar dia. Tukang periuk kita dengan sabar. Bagaimana dia itu mencundan periuknya itu, bencana itu, sampai menjadi bencana yang indah. Prosesnya panjang, tapi dia mengerjakannya dengan setia. Seperti itulah kamu Yeremia. Bagaimana untuk melayani orang lain? Seperti itulah engkau berguna. Seperti engkau itulah engkau marito. Supaya melihat orang lain itu sekalipun bukan hanya kita kedaulatan Allah, memang dia Allah memang berdaulat. Allah juga berkata carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Tapi di satu pihak di sana Tuhan mau mengingatkan kita bagaimana kita memiliki kasih yang begitu dalam. Sekalipun rusak harus diperbaiki. Rusak itu datang kepada Tuhan pencunannya. Kutanah lihat engkau pencunanmu. Allahku itu adalah pencunanku. Apa kata Tuhan tadi kepada Yeremia ayat 6? Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Demikianlah kamu di tanganku. Sekalipun dikatakan di sini adalah kaum Israel,
saudara dan saya adalah Israel yang baru. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus siap dibentuk oleh Tuhan. Yang kedua, di saat kita lihat yang dibentuk itu menjadi sebuah bencana yang indah. Ayat 4, mari kita lihat. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah, lihat di tangannya itu rusak. Apa yang dilakukan kembali? Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Mungkin tadi itu mau dibuat kuali, enggak jadi. Maka itu akan dilebur kembali dan mungkin itu akan dijadikan bunga. Jadi kita ini bisa, yang satu ini bisa kita kerjakan. Mungkin yang di sini dia nggak bisa mengerjakannya. Jangan pernah bosan membentuk anak-anak kita. Kan paksakan anak jadi dokter, nggak bisa jadi dokter. Kan paksakan anak menjadi seorang guru, nggak bisa. Tapi bentuklah dia untuk kemuliaan. Yang penting dia mendatangkan kemuliaan Tuhan. Ini yang perlu kita lihat di sana. Bagaimana kita membentuk dia dengan sabar. Oh, yang ini nggak bisa rupanya, yang ini lah dikerjakan. Saya pernah terjadi konflik lah saya katakan ya. Disuruh yang ini, aku nggak bisa, aku nggak rapi. Disuruh yang ini, aku nggak pandai masak. Disuruh yang itu, ada lagi alasannya. Saya meledak lah, naiklah begitu dia. Jadi ngapain kok bisa? Nangis dia. Jadi ini kan dari saya itu kan nggak sabar, nggak sabar. Tapi bila yang paling dibentuk kembali oleh Tuhan. Bagaimana tukang periuk ini dengan sabar? Seperti inilah Tuhan. Kalau Tuhan nggak sabar melihat saya, dan dulu saya sudah disakiti, saya butuh nakal. Kalau Tuhan nggak sabar melihat saya, nggak ada gunanya saya di mata Tuhan. Tapi karena Tuhan sabar, sekalipun saya salah, sekalipun saya ngeyel, sekalipun saya berontak pada Tuhan, tapi Tuhan kembali terus berbicara. Tuhan terus kembali berbicara. Bagaimana supaya sampai kehendak Tuhan sehingga saya bisa berdiri di tempat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau supaya kita ini dibentuk menjadi bencana yang indah, yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan gak mau kalau kita hanya sampai diselamatkan saja. Tuhan gak mau kalau kita ini, Tuhan menyatakan diri kita percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita saat pribadi. Tuhan gak mau. Kecuali kalau pada zaman sama seperti penyamuk itu yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Waktu itu apa yang terjadi? Dia jahat. Lalu waktu dia itu karena kejahatan dia disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juga dianggap adalah seorang penjahat waktu itu. Jadi waktu dia disalibkan itu, di sebelah kanannya itu, dia melihat Tuhan Yesus yang tidak berdosa, yang baik, sungguh-sungguh baik, tapi juga mengalami sama seperti dia. Sehingga dia berkata kepada temannya, kalau kita wajar seperti ini, dihukum oleh karena kesalahan kita. Begitulah kira-kira ceritanya. Tapi dia ini orang yang tidak berdosa. Dia tidak layak untuk mengalami hal demikian. Maka dia katakan kepada Tuhan Yesus, kalau kau sampai diberdaus, inilah aku. Hanya itu yang dia katakan kepada Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia langsung mati kan? Mati saat itu. Oke, wajar dia mau melakukan apa-apa karena dia mati. Kita kan masih hidup, maksud saya. Ketika Tuhan mau menyelamatkan kita, Tuhan masih memberikan kita kehidupan. Bahkan Tuhan memberkati kita. Bahkan Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya bagi kita. Sering saya katakan, memulai dulu gereja ini hanya dua sepeda motor cuma ini.
satu punya Bapak Desman dulu merah warnanya, satu lagi punya kolong sisi. Itu cuma kendaraan jemaat ini yang ada. Astuti namanya yang kami panggil waktu itu ya. Iya. Jadi itu cuma 2. Semalam itu saya hitung mobil jemaat ini sudah 10. Di sini saja. Apa maksudnya Bu? Kata Bapak Berat, saya bilang 10 mobil jemaat ini. Sudah seperti kuasa saja. Mau banyak kita. Sudah 10. Jadi bukan berarti Tuhan tidak memberkati kita secara finansial. Tuhan memberkati kita secara finansial. Tuhan memberkati kita secara kesehatan kita juga. Jadi kalau Tuhan memeliharakan kita ini, Tuhan punya tujuan atas hidup kita, supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Lewat apa yang kita miliki itu, kita memuliakan Tuhan. Hati kita semakin memuliakan Tuhan. Ya. Saya mengingat jemaat di Kampung Antara itu. Dulu saya orang tamat SMA pun susah. Susah cari orang tamat SMA di sana. Tapi hari ini sudah keluar para sarjana-sarjana. Injil itu mengubah situasi. Injil mengubah generasi kita. Injil mengubah cara hidup kita. Saya dengar lagi di sana katanya nggak ada judi. Di Kampung Antara nggak ada orang berjudi. Nggak laku. Pernah ada biliar juga nggak jalan. Iya. Coba dibalik kasih bagaimana? Yuk. Mari kita bandingkan ini. Kenapa tidak ada itu? Karena orang-orang di sana itu diselamatkan oleh Tuhan. Jadi sampai bukan mau kurang lagu udah sama. Gua kita Bapak TV sih, boleh Bapak TV, boleh Bapak TV sih. Boleh Bapak, bisa ke kurang lagu udah sama. Betul lagi sekali. Apa Injil itu mengubahkan setiap orang, generasi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil itu mengubahkan hidup kita. Makanya tadi ini Tuhan membawa Yeremia ini sebagai nabi, sebagai utusan Allah. Hari ini nggak ada lagi nabi, tapi fungsi nabi tetap ada. Bagaimana kita sebagai utusan Allah, orang-orang yang dipercayai oleh Allah ke tengah-tengah keluarga kita, supaya kita bisa menjadi berkat bagi keluarga kita. Perlu ada proses tadi. Kita terlebih dahulu bisa melihat bagaimana supaya aku berguna, supaya aku mulia, supaya aku bisa dipakai oleh Tuhan. Yang kedua di sana adalah bagaimana kita melihat kita harus sabar, ya. Lalu yang ketiga di sana adalah kita mengerti, kita harus melihat bahwa tanah liat itu sekalipun tanah, sekalipun adalah benda ataupun sebuah bahan yang biasa-biasa saja, tapi ini bisa dipakai untuk hal yang lebih besar. Ini bisa dipakai untuk satu bangunan yang besar. Ini bisa dipakai untuk pajangan. Ini bisa dipakai untuk keindahan. Banyak gunanya tanah liat itu tadi. Jadi seperti apapun kita ini ada gunanya. Nggak semua orang berdiri di sini berkhotbah. Tapi ada orang yang mau berkhotbah dia. Ada orang yang seperti itu. Dia mau menjadi pemimpin. Dia mau menjadi hamba Tuhan. Dia mau di depan. Disuruh di depan dia nggak bisa. Ada orang seperti itu. Cari situasi seperti dia mau seperti itu. Sayang sekali ya, ada seperti itu. Dia puas kalau dia tidak berjuang. Dia berpikir bahwa pekerjaan di dapur itu kurang mulia. Ada seorang yang saya kenal, sebenarnya dia untuk seks saja sudah mantap sebenarnya. Jadi seks dia, makanannya makanan yang mantap-mantap, makanan Korea sajian saja, bagus. Semua orang yang datang mau makan makanan dia, memuji dia. Satenya paling enak, masak asam manis paling enak. Saya sudah menikmati makanan dia, semuanya mantap. Kalau saya memang kalau saya ukur lah, kan begitu ya. Apapun mantap bagi saya. Tapi orang-orang yang dari luar negeri itu loh,
Kalau ibu kan semua enak bilang nanti kan, iya juga kan gitu ya. Tapi orang-orang yang dari luar negeri, tamu-tamu dari bangsa yang lain pun menikmatinya. Mereka mengatakan, good, nice, kan gitu ya, mantap. Semua mereka memuji masakannya, tapi mereka dia tidak puas dengan pelayanan itu. Aku harus jadi pemimpin. Kenapa aku sudah lama di sini? Aku sudah lama tinggal bersama yang pendeta misalnya. Tuh aku tetap dipakai dari guru suara minggu. Bikin gambar-gambar. Kalau bikinnya gambar-gambar tadi mantap kali anak-anak melihatnya di sore anak peraga. Tapi gak puas dengan itu. Aku sekolah teologi gak begitu ya. Sekolah teologi ya. Berharap menjadi guru agama. Tapi di guru agama bukan dipakai orang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan membentuk kita. Bukan berarti kita terlalu kecil kalau kita di dapur. Bukan kita terlalu besar kalau kita ini di mimbar pakai jas seperti saya ini. Enggak. Yang mana pembagian yang Tuhan percayakan adalah untuk kemajuan Injil pekerjaan Tuhan. Yang mana pun Tuhan percayakan, yang penting kita mengerjakannya dengan segenap hati. Aku ini tanah liat, Tuhan penjunaanku, aku harus siap seperti apa dibentuk oleh Tuhan. Kalau memang aku dibentuk oleh Tuhan mengubah karakterku, aku dinolkan terlebih dahulu. Mari kita menerima akan itu. Karena kita gak siap kita dinasihati, ditegur, gak siap. Kita menganggap bahwa apa yang sudah sempurna banget. Sudah aku melakukan ini, kita hitung kebaikan kita. Itu lebih parah. Saya pernah begitu. Saya sudah buat kepada dia begini, saya sudah buat begini sama dia, tapi nol di hadapan Tuhan. Sesungguhnya kamu tidak melakukan apa-apa kepadaku kalau kamu melakukan hal yang demikian. Perlu kita lihat bahwa tanah liat itu pun dibuat oleh Tuhan itu punya tujuan yang mulia. Kita ini diselamatkan oleh Tuhan, berharga di mata Tuhan, mulia dalam pandanganku. Itu kata Tuhan. Kau kujadikan, kuciptakan untuk kemuliaanku. Kalau kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Minggu pertama di bulan Januari kita sudah belajar tentang bagaimana kita menjadi manusia yang baru. Ciptaan yang baru itu mengalami status yang baru. Kalau Tuhan mengizinkan kita menjadi ciptaan yang baru, menjadi anak-anak Allah, berubah status dari anak-anak iblis kepada anak-anak Tuhan. Semuanya kita tempuh. Allah punya tujuan mulia dalam hidup kita. Allah punya tujuan yang mulia dalam hidup kita. Tapi kita mau taat. Jangan berontak. Jadilah seperti tanah liat.